Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar TIK lagi ya. Tapi sebelumnya Ibu Nedi mau menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran TIK masih materi yang sama. Ayo, apa nama materinya? Ya, kita masih mempelajari tentang Microsoft Word ya. Microsoft Word itu adalah program pengolah kata. Tapi ya, makna dan tujuan pembelajaran kenapa kita harus belajar ke Microsoft Word ini diambil dari tema besar wawasan Kristen berdasarkan Alkitab yang sudah ditentukan oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan yang menjadi penaung besar atau payung besar dari SLH ya. Tema yang Ibu ambil untuk pembelajaran TIK di semester 2 ini adalah worshipful expression. Bagaimana kita mengekspresikan kekaguman akan Allah dan ciptaannya. Ya, worshipful expression. Dari apa yang kita sudah pelajari di TIK, kita akan mengekspresikan kekaguman kita lewat karya-karya yang akan kita buat dengan menggunakan program Microsoft Word. Ya, anak-anak ya. Nah, materi TIK di semester 2 ini jauh lebih sederhana. Tidak akan panjang-panjang, tidak akan lebih sulit, karena waktu kita belajar lebih pendek di semester 2 ini ya, ada libur-libur. Nah, materinya ada 3 poin besar di sini. Yang pertama, kita akan belajar membuat diagram dan tabel dulu nih di Microsoft Word. Yang kedua, kita akan belajar membuat karya dengan Microsoft Word. Ini bagian pentingnya yang akan Ibu Nedi ambil nilai. Yang ketiga, kita akan mencoba menggunakan informasi, mencari informasi menggunakan internet ya. Bagaimana etika berinternet yang bijak itu seperti apa? Nah, ini 3 poin besar yang akan kita pelajari di semester ini. Oke, penugasan di semester genap ya. Ada yang namanya latihan soal, ada yang namanya formatif, ada yang namanya sumatif. Seperti pola di semester 1, kalau Ibu Nedi bilang latihan soal, berarti tidak perlu dikumpulkan. Kalau formatif dan sumatif sudah pasti harus dikumpulkan. Nah, formatif kita ada 2. Yang pertama membuat pembatas buku, dan yang kedua adalah membuat papan pengumuman. Seperti apa papan pengumumannya, seperti apa pembatas bukunya, akan kita pelajari di semester ini dan di bulan depan ya anak-anak ya. Dan yang terakhir, sumatif itu kita akan membuat karya dari apa yang sudah kita pelajari ya. Kalian akan pilih nih, kan tadi di materi itu ada pembatas buku, ada papan pengumuman, ada juga bingkai foto. Tapi yang akan jadi sumatif itu ada 2 saja nih, pembatas buku dan papan pengumuman. Kalian akan pilih yang mana yang mau kalian buat. Kalau kalian bikin pembatas buku, maka kalian akan membuat pembatas buku dan menjelaskan cara pembuatan pembatas bukunya. Kalau kalian pilih papan pengumuman, kalian akan bikin papan pengumuman dan kalian akan kasih tahu nih caranya bagaimana kalian bikin papan pengumuman. Dua karya ini kalian akan bikin di Microsoft Word. Ya, anak-anak ya, bukan bikin di tempat lain. Bikin di Microsoft Word, jadi benar-benar kita pakai perangkat ya. Oke? Nah, ini ada prosedur yang Ibu Nedi akan ingatkan selama kelas TIK di semester 2 ini. Ingat ya, yang pertama itu menggunakan nama sesuai absen saat Zoom, tambahkan kelas di belakangnya boleh. Oke, menyimak terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Ini kebiasaan nih. Ada anak yang selalu bertanya, Bu, jam berapa Zoom-nya? Di kolom komentar GCR, selalu bertanya hal itu. Padahal sebenarnya sudah dikasih tahu jam berapa kita Zoom. Atau kalau tidak ada Zoom, bagaimana? Ya. KKM TIK adalah 68. Apa itu KKM Ibu Nedi? Kriteria ketuntasan minimal. Kalian bisa naik kelas kalau kalian punya nilai paling rendah itu 68. Ya. Oke, wajib menyelesaikan tugas baik formatif maupun sumatif TIK secara bertanggung jawab.
Ya, dan yang terakhir mengumpulkan tugas di GCR sesuai dengan yang sudah disepakati, bukan di WA. Banyak anak yang kumpul tugasnya itu di WA dengan 1000 alasan. Ya, Ibu Nedi minta kali ini semuanya terekap di GCR. Ya, jangan di tempat yang lainnya. Oke? Dan yang paling terakhir, jangan sampai tidak mengikuti Zoom. Wajib ikut Zoom. Kalau tidak bisa ikut Zoom, kasih tahu. Tapi jangan sampai satu semester sama sekali tidak ikut Zoom. Oke? Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah saya bahas tentang teknis dan prosedur yang akan berlaku selama kita belajar TIK di semester ini. Nah, untuk materi pertama, kita akan belajar membuat diagram dan tabel. Ini sesuai dengan gambar yang Ibu Nedi sudah kasih. Di sampingnya ini, kita akan belajar bagaimana sih cara memasukkan data, menginput data, dan membuat tabel dan diagram. Ya, anak-anak ya. Oke, anak-anak, kita akan belajar bagaimana cara membuat diagram dan membuat tabel. Nah, apa itu diagram? Nah, diagram adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi. Jadi, diagram itu adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan sebuah informasi. Nah, kalau misalnya informasi itu adalah sesuatu yang penting dan membutuhkan gambar, kita bisa menggunakan insert diagram. Nah, apa saja contoh diagram? Ya, misalnya itu untuk menjelaskan tentang sistem organisasi atau bagian tubuh atau bagian dari mesin atau siklus hidup ya. Nah, ada di mana diagram itu? Diagram di dalam Microsoft Word ada di bagian insert, menu insert, ada di Smart Art. Ya, di Smart Art Graphic ini ya. Nah, di dalam Smart Art Graphic ini ada 8 poin atau 8 diagram ya. Ada yang dalam bentuk list, ada yang proses, ada cycle, ada hierarchy, ada relations, ada matrix, ada pyramid, ada picture. Ya, ada 8 ini ya. Ini ada office.com. Ya. Ini ya. Nah, ini bisa kalian pakai ya diagram-diagram ini. Misalnya kalian mau menjelaskan tentang list. Ketika Ibu Nedi bikin list atau daftar ya yang berkaitan dengan daftar, Ibu Nedi bisa pakai diagram yang bentuknya list. Kalau Ibu Nedi mau menjelaskan sebuah proses, misalnya Ibu Nedi mau menjelaskan proses bagaimana anak-anak itu naik kelas, misalnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, Ibu Nedi bisa pakai diagram yang proses. Kalau yang cycle atau siklus, misalnya kalian bisa jelaskan tentang siklus air, ya, atau misalnya siklus dari apa ya? Dari misalnya apa yang paling gampang ya di sini. Kalian bisa bicara tentang siklus hidup, misalnya dari dia kecil, dia beranjak remaja, terus dewasa, dan meninggal. Misalnya ini siklus ya. Hierarki adalah bagian organisasi. Misalnya kalian mau bikin pohon keluarga, boleh pakai yang hierarki. Ini relations juga bisa ya. Misalnya ini nih ada yang plus and minus ya. Kalian bisa jelaskan nih bagaimana apa ya, kelebihan dan kekurangan kalian pakai Google Meet dan kalian pakai Zoom misalnya. Ya, ada matrix ya, ada pyramid, ada picture ya, ada banyak bagannya di sini. Ya, anak-anak ya. Kita akan lihat satu persatu ya. Untuk hari ini kita belajar dulu mengenai diagram ya. Misalnya kita mau bikin list. Oke, ini ada yang basic block list. Misalnya kalian mau bikin list per hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mata pelajarannya apa.
Ada yang bentuknya seperti ini, dibedakan berwarna dengan hari. Ada yang heksagon, ada yang seperti ini, ya. Ada banyak tampilannya, tergantung dari apa yang mau kalian bikin, ya. Nah, misalnya kita mau bikin kepanitiaan. Ya, kalau kepanitiaan sudah pasti kita pakai yang mana anak-anak? Pakai yang hierarchy. Ya, misalnya Ibu Nedi mau bikin kepanitiaan dari acara apa ya? Misalnya acara Valentine's Day. Ya, seperti ini. Misalnya ini ya. Oke. Misalnya kita pakai ini, ya. Seperti ini. Misalnya atau ini wali kelas. Misalnya struktur organisasi kelas. Ya. Dibantu oleh misalnya ada ketua kelas. Ya. Di bawah ketua kelas ada misalnya ada ketua kelompok. Ketua kelompok 1 misalnya ya. Ketua 1. Misalnya ya, ketua 2. Kita tidak bikin panitia Valentine's Day, kita bikin struktur organisasi di dalam kelas. Misalnya ada 3 ketua. Misalnya seperti ini. Aduh, Ibu, kita bukan cuma punya 3 ketua, Ibu, di dalam kelas. Misalnya Ibu Nedi ke Tongpung Lorong tuh ada 4 banjar kursi dan meja, maka kita punya ada 4 ketua, Ibu. Oke, tinggal kamu klik anak panah yang ada di samping kiri nih, nak, diklik. Terus kamu klik di ketua 3, terus kamu enter. Sudah jadi tambah 1, ketua 4, misalnya. Oke, seperti ini. Ya. Ibu, kalau mau kasih tambahkan anak di dalam ketua 1, misalnya nama anggota, boleh. Kalian ke enter, kalian pilih dulu ketua 1, kalian enter, kalian tab. Ya, atau tab, ada tulisan TAB. Ya. Ketua 2 juga punya anak buah. Bukan anak buah, anggota kelompok misalnya. Oke, di tab lagi. Oke. 3, tab lagi. Oke, seperti ini. Bisa? Oke. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Kalau misalnya begini, bukan mana dia bicara. Kalau dari sini, kalau kalian mau tambahkan anak buah di bawahnya, kalian boleh klik ya. Misalnya add shapes nih. After, before, above, below, assistant. Kalau assistant itu di bawahnya. Nih. Tapi dia beda. Bikin baru lah. Ya, kita tidak pakai assistant. Ya, kita pakai di bawahnya, anggota kelompoknya. Ya, bisa berarti kita pakai below. Seperti ini. Di bawahnya. Kalau di sini mau ditambahkan, oke. Ya, misalnya kita tambahkan below. Oke, ini juga di bawahnya. Oke, below. Ini juga below, alias di bawah. See? Bisa? Oke. Hari ini kita belajar dulu yang ini ya, anak ya. Nanti besok kita akan belajar bagaimana cara bikin diagram yang berbeda lagi. Ya. Oke. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tulis dulu. Setelah itu, kalian akan sampaikan kepada Ibu Nedi di saat kita pertemuan nanti. Nah, ini untuk diagram berbentuk hierarki. Ya, anak-anak ya. Kalau kalian mau bikin tabel daftar ulang tahun, kalian bisa dari insert. Ya, ini tabelnya. Titelnya. Pilih ada berapa kolom dan ada berapa baris. Misalnya Ibu Nedi mau bikin daftar ulang tahun, berarti ada nomor, ada nama, ada tanggal ulang tahun. Terus barisnya berapa? Kalau Ibu Nedi punya anggota keluarga ada 4, ditambah dengan Ibu Nedi 4, maka tabel barisnya 5. Oke.
Kita bikin ya. Oke. Ini nomor anggota keluarga, terus tanggal lahir. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke. Nah, dari ayahnya Ibu Nedi dulu ya. Ayah. Ya. Ibu. Anak pertama. Anak kedua. Oke. Misalnya tanggal lahir ayah itu 17 Agustus 1961. Tanggal lahir ibu itu 1 Januari 1978. Oke, anak pertama itu lahir tanggal 3 Juli 1990. Anak kedua lahirnya itu tanggal 19 Januari 1993. Seperti ini untuk tabel ya. Ibu, saya tidak suka nih warnanya nih. Oke, kalian lihat di sini ada yang berwarna biru. Table design. Kalian boleh pilih modelnya. Misalnya mau yang plain, yang biasa. Atau mau yang seperti ini, dia warnanya lebih muda. Atau yang warnanya warna biru, terserah kalian suka yang mana. Misalnya Ibu Nedi pilih yang warnanya biru. Seperti ini. Bisa? Oke, silakan ganti tulisannya menjadi tulisan yang kalian suka, disesuaikan dengan tabelnya. Misalnya Calibri Bold, atau kalian mengganti misalnya Cooper Black atau The Hand. Oke, atau banyak tulisan. Silakan kalian pilih. Ingat, tulisannya harus tulisan yang bisa dibaca, ya. Oke, ini 2 hal dulu yang akan kalian pelajari. Ini di drag biar dia jadi satu tempat di atas. Ya, kita belajar dulu yang ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Dadah!